Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Malam. Berkas perkara kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan beserta tersangkanya, yakni ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong Jumat siang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tom Lembong mengaku siap menjalani persidangan dan yakin kebenaran akan terungkap. Dengan pengawalan ketat, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong Jumat siang tiba di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tom Lembong beserta berkas perkara kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat setelah berkas perkaranya dinyatakan selesai dan siap disidangkan. Saat penyerahan, sempat terjadi ketegangan antara Thomas Lembong dengan penyidik kejaksaan yang melarang Tom Lembong bicara kepada wartawan. Saya punya hak untuk berbicara ya? Iya Pak, silakan Pak. Iya Pak, punya hak untuk berbicara ya? Iya Pak, saya punya hak ya untuk berbicara. Betul. Ya. Tentunya kami mengharapkan profesionalisme ya kan dari kejaksaan. Saya bukannya punya hak untuk berbicara ya? Boleh. Jadi wartawan sini buat apa? Sebentar aja ya. Ya, gimana Pak Lembong? Ya gimana Pak? Ya, kita terus kooperatif dan berupaya untuk kondusif. Tapi bagi saya ini prosesnya agak lama ya. Dan makin lama nih Pak, makin lama. Jadi kalau diinstruksi terus Pak, maaf. Jadi rasanya prosesnya agak lama ya. Sprindik terbitnya Oktober 2023. Katanya penyidikan sudah berjalan 12 bulan. Kalau udah itu tidak masuk dalam pokok perkara Pak. Jadi ini kan tidak pokok perkara Pak. Iya. Ini proses, ya kan. Jadi ini saya sudah ditahan 3 bulan. Jadi buat saya sih agak lama ya prosesnya. Ya. Terima kasih. Kami siap disidangkan Pak. Pak Tom, harapannya sidangkan atau gimana Pak Tom? Mungkin harapannya ketika di pengadilan nanti Pak Tom. Tentunya tetap saja kebenaran terungkap. Ini. Ya, supaya kebenaran terungkap dan tolong kasih jalan. Kasih jalan. Maaf, kasih jalan. Ayo kita kejar waktu. Tom Lembong akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan Salemba sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Adapun tersangka yang kami terima dan ada 2 orang. Yang pertama atas nama PTL, yang kedua atas nama CS, Thomas Trikasih Lembong dan Charles Sitorus. Terhadap kedua tersangka tersebut pada tahap 2 atau beralih tanggung jawabnya dari penyidik pada penuntut umum, oleh penuntut umum dilakukan penahanan. Selain Tom Lembong, Kejaksaan Agung juga melimpahkan berkas perkara mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Charles Sitorus. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, menolak pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dengan putusan tersebut, status tersangka Hasto yang ditetapkan KPK adalah sah. Pertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, sehingga demikian hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto menyatakan tidak dapat menerima pra-peradilan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dengan putusan tersebut, status tersangka Hasto yang ditetapkan KPK adalah sah. Dalam pertimbangannya, Juyamto mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh pihak KPK. Pasalnya, KPK keberatan dengan dalil gugatan Hasto yang mengajukan keberatan atas 2 surat perintah penyidikan. Menurut Hakim, seharusnya permohonan pihak Hasto diajukan dalam 2 bentuk gugatan pra-peradilan. Sementara kuasa hukum Hasto, Todung Mulya Lubis, mengatakan ditolaknya pra-peradilan Hasto bukanlah akhir. Dirinya akan menyampaikan ke publik terkait upaya hukum yang akan ditempuh selanjutnya. Tapi apa dikata, kita mendapat putusan yang dangkal. Ini bukan pendidikan hukum, ini pembodohan hukum. Apa yang akan kita lakukan? Tapi this is not the end.
This is not the end. Perjuangan untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah kewajiban yang ada pada pundak kita semua. Diketahui Hasto menggugat KPK lantaran ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Dari Jakarta, Ismalia Dede Rudi, iNews melaporkan. Tidak jelas, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2022 oleh Juyamunto, Hakim Pengadilan Jakarta Selatan kelas 1 khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Ijat Mufaida Panitera Pengganti pada pengadilan di Jakarta Selatan tersebut, dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Kemudian putusan sudah diambil, maka persidangan dalam perkara pra-peradilan nomor 5 atas nama pemohon Hasto Kristianto dinyatakan selesai dan ditutup. Sementara KPK mengapresiasi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan pra-peradilan Hasto Kristianto. KPK menegaskan proses penyidikan kasus suap Hasto akan terus berjalan dan tersangka akan kembali dipanggil. Untuk rencana pemanggilan, bila penyidik sudah menganggap seluruh saksi dan seluruh alat bukti dalam rangka pemenuhan unsur perkara tersebut telah terpenuhi, maka Saudara HK tentunya akan dipanggil sebagai tersangka nanti. Vonis banding Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman untuk terdakwa korupsi kasus timah Harvey Muiz dan Helena Lim yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Majelis Hakim memutuskan hukuman Harvey diperberat dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara. Sementara Helena Lim dari 5 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Terdakwa Harvey Muiz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Terdakwa Harvey Muiz dinyatakan sah bersalah atas tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Harvey disebut menjadi salah satu aktor penting dalam tindak pidana korupsi PT Timah Tbk, serta adanya upaya memperkaya diri sendiri sebesar 420 miliar rupiah. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, hukuman terdakwa Harvey Muiz diperberat dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara di tingkat banding. Selain dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidi 8 bulan kurungan, Majelis Hakim juga menambah hukuman uang pengganti untuk Harvey dari semula 210 miliar rupiah menjadi 420 miliar rupiah. Jatuhkan pidana kepada yang terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Selain terdakwa Harvey Muiz, Majelis Hakim juga memperberat masa hukuman penjara terdakwa Helena Lim dari semula 5 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Majelis Hakim pun menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 900 juta rupiah. Diketahui, kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah terbukti menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Kerugian negara ini mencakup penyewaan alat pelogaman hingga kerusakan lingkungan. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, buntut ricuh di persidangan, Mahkamah Agung resmi membukukan berita acara sumpah advokat Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo. Keputusan ini otomatis membuat keduanya tidak lagi dapat menjalankan praktik sebagai pengacara di pengadilan. Drama kericuhan dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris terus berlanjut. Mahkamah Agung telah membekukan berita acara sumpah advokat Rasman Arif Nasution dan M. Firdaus Oiwobo. Pembekuan ini dilakukan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon untuk Rasman Arif dan Ketua Pengadilan Tinggi Banten untuk Firdaus. Mahkamah Agung menyebut putusan ini diambil demi menjaga wibawa pengadilan. Untuk menegakkan marwah
dan wibawa pengadilan, maka berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arif Nasution dan Saudara M. Firdaus Owibowo dinyatakan dibekukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang melakukan penyumpahan. Rasman dinilai telah menjadi pemantik kegaduhan yang terjadi di PN Jakarta Utara. Dengan dibekukannya sumpah advokat, maka Rasman dan Firdaus tidak bisa lagi menjalankan praktik sebagai pengacara di pengadilan. Mahkamah Agung menegaskan, keputusan pembukuan sumpah advokat ini merupakan langkah tegas dalam menjaga integritas dan ketertiban di lingkungan peradilan. Dari Jakarta, Wenda Nura, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan pengacara Rasman Nasution bersama timnya ke Barreskrim Polri terkait dengan kericuhan dan perseteruan di ruang persidangan. Menanggapi laporan tersebut, Rasman mengaku tidak khawatir dan sedang mempelajari kemungkinan akan melaporkan balik sejumlah hakim. Kegaduhan dan perseteruan di ruang persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Kamis pekan lalu berbuntut panjang. Akibat kegaduhan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara resmi melaporkan Rasman Nasution bersama dengan timnya ke Barreskrim Polri. Tidak tanggung-tanggung, Rasman dilaporkan dengan 3 pasal sekaligus. Ya betul, jelas kegaduhan yang terjadi dalam ruang sidang, baik yang selama diskoros maupun selama persidangan berjalan. Seperti itu. Pasalnya, Pak? Ada pasalnya nggak, Pak? Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP. Ya, seperti itu, 217 KUHP. Ada 3 pasal. Menanggapi laporan tersebut, Rasman mengaku pihaknya tidak khawatir. Kendati demikian, Rasman mempertanyakan sejumlah pasal yang menjeratnya dalam laporan tersebut. Kenapa menjadi aneh? Karena yang melapor itu adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, didampingi Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas perintah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, pertanyaannya, siapa korban dari pasal 335 dimaksud? Di mana ancaman kekerasan di situ? Di mana dasar peletakan pasal 335 dimaksud? Begitu juga dengan 207. Begitu juga dengan 217. Kalaupun ingin dilaporkan, idealnya pelapornya adalah Ketua Majelis Hakim, Ibu Sofia Tambunan, karena dia yang langsung memimpin sidang dan terjadi kegaduhan akibat tindakan Ketua Majelis yang sangat otoriter dari awal persidangan 3 kali sebelumnya sampai sidang berikutnya. Rasman juga mengatakan sedang mempelajari kemungkinan akan melaporkan balik sejumlah hakim yang menyidangkan perkaranya di Pengadilan Jakarta Utara. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Informasi menarik lainnya, usai jeda tetaplah di Sindo Malam.